tentang rencana mulai minggu depan kita punya pengajian kita tutup karena saya sudah nyatakan minggu lalu bahwa saya mimpi Amirul Mukminin Maulana Ali bin Abi Thalib. Al-Imam Ali bin Abi Thalib, saya mimpi beliau menyentil bibir saya dan memberikan isyarat untuk tutup mulut. Karena membicarakan isyarat tutup mulut berarti saya tidak boleh banyak komen, tidak boleh berbicara kalau tidak perlu yang luar biasa. Kalau perlu yang luar biasa boleh. Lalu saya minta kepada beberapa tokoh-tokoh guru-guru saya yang ada di Zabit yang masih hidup, mereka ahli dalam ilmu ahlam, ilmu ta'birul ahlam, dan juga mengerti ilmu falak. Saya telepon, saya minta tolong ditakbirkan ini. Dia bilang, yang pertama, kamu tidak boleh bicara kalau tidak penting. Satu. Yang kedua, saya bilang saya ada majelis saya ribuan yang hadir. Dia katakan majelis juga ditutup karena ilmu yang kamu sampaikan tidak mustawa sama murid. Murid kamu semua, dia katakan tidak mampu menerima pengetahuan yang kamu kasih walaupun benar dan bagus. Mereka itu bahkan ilmu yang begitu bagus bisa menimbulkan kesombongan kepada sang murid. Memang banyak murid saya angkuh, ya, angkuh banyak murid saya. Saya sudah coba untuk merubah, tidak bisa. Sehari berubah, seminggu datang kumat. Ya, nah ini perjalanan hidup mengajar selama 38 tahun dari mulai Papua sampai ke Ternate, sampai ngajar ke Ambon, sampai ngajar ke Makassar, sampai ngajar ke Banjarmasin, sampai ngajar di Depok, ngajar ke Flores, ngajar ke Kupang. Dulu saya ngajar sampai di Kupang, sampai ke Timor Delhi saya pergi. Timor Delhi itu tempatnya Sanana Gusmau, saya ngajar. Jadi perjuangan yang luar biasa. Nah, karena ini mimpi yang begini bagus, saya mengambil kesimpulan berdasarkan ahli takbir dan ahlam untuk menutup pengajian. Walaupun saya sebenarnya rugi secara ilmu hitung dagang, kalau secara dagang saya rugi. Karena kenapa? Kalau secara ilmu kedokteran ini pasien saya, paham nggak? Kalau seperti orang dagang ini langganan saya. Orang dagang kan kalau punya langganan kan maju dia, betul apa enggak? Tapi berhubung langganannya geblek, jadi saya menyatakan ilmu yang begitu bagus bukan jadi baik, malah jadi brutal, malah jadi keras, malah jadi kasar. Ya. Kalau nanti ada lagi isyarat buka majelis lagi, saya buka. Kalau ada, tapi kalau nggak ada sampai saya tutup mata, ya saya nggak berani. Nggak berani. Saya bersyukur, walaupun saya merasa itu teguran dari Amirul Mukminin Maulana Ali bin Abi Thalib, saya tahu. Dalam takbirnya itu saya harus tidak boleh berbicara kalau tidak penting.
Dan saya sudah sampaikan sama istri saya, sama anak saya, mantu saya kasih tahu besok kamu kalau saya sudah tutup pengajian, saya banyak diam atau saya tidak komunikasi dalam segala hal kecuali yang penting, kamu jangan heran. Karena ini instruksi dari pintu ilmu, babul ilm. Amirul Mu'minin Ali bin Abi Thalib kasih saya. Saya merasa bahagia. Di satu segi saya merasa rugi. Meninggalkan majelis yang begini besar, murid yang begini banyak. Orang semua ustadz kepengen punya murid banyak. Gak ada. Apalagi makin banyak dia makin goyang-goyang kayak Gatot Kaca. Paham gak? Alhamdulillah murid saya ada di dalam 7 provinsi, ya, tidak kurang, ya, di mana-mana murid saya. Ada di Ternate murid saya, di Ambon murid saya, di Manado murid saya, di Gorontalo ada murid saya, di Palu ada murid saya, di Banjar ada, Kalimantan Timur ada, Kalimantan Utara, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Jawa Barat. Saya dai yang tidak pernah profit, tidak banyak action, seadanya, ya. Sebab ada prinsip yang saya dapat dari Al-Walid Abu Al-Maliki. Yang penting kamu punya ilmu bermanfaat buat manusia. Sedikit atau banyak itu urusan Allah. Tapi semakin banyak kamu punya murid, semakin kamu berfaedah untuk kamu punya diri yaumul akhir. Paham nggak? Jadi saya mohon murid-murid saya, tolong jaga akhlak yang baik. Satu, ya, jaga akhlak yang baik, ya. Yang kedua, ya, sembahyang jangan tinggal, sholat 5 waktu jangan tinggal, baca Quran jangan tinggal, membaca auratus salaf al-alawin jangan tinggal, ratib al-attas, ratib al-haddad, wirid al-latif, zikir tauhid jangan ditinggal, ya. Silaturahmi sama keluarga, sama teman, sama tetangga jangan ditinggal. Kunjungi orang-orang soleh jangan ditinggal. Kalau kita lagi sumpah ziarah kuburan aulia, dari mulai Jawa Timur sampai Jakarta, ziarah aulia. Nabi Muhammad adalah sayyidul wafa. Rasulullah adalah pemimpin budi. Jadi kalau ada orang yang bilang orang berbudi, orang yang tidak lupa dengan kebaikan orang, maka kata Nabi, aku adalah pemimpinnya. Kalau ada orang bilang orang itu paling baik di kota Kalimantan, kata Nabi, aku adalah pemimpinnya. Ada orang baik di Arab, di Hadramaut, kata Nabi, aku adalah pemimpinnya. Ada orang baik di Tanah Jawa, kata orang itu orang baik, kata Nabi, aku adalah pemimpinnya. Nabi ada di atas, tidak pernah bawa di dalam kebaikan. Abu Lahab musuhnya Allah kan? Ibu-ibu, Abu Lahab musuhnya Allah enggak? Hah? Musuhnya Allah. Ada ayatnya terdapat tidak bilahabi wa tama'na humaluhu wa ma kasab. Saya salam na'amal zatalah wa imra'atu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Ini musuhnya Allah, nyata-nyata di Quran musuhnya Allah.
datang berita bahwa Abu Lahab meninggal, mati dalam peperangan, terbunuh. Sahabat semua gembira. Berita itu sampai kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, musuhmu dan musuh Tuhan telah mati hari ini. Kata Nabi, siapa? Abu Lahab. Nabi menunggu. Kenapa kamu menunduk ya Rasulullah? Dia bilang, orang ini telah berbuat baik. Kata sahabat, kapan dia berbuat baik? Dia musuh. Katanya Nabi, kamu tidak tahu, waktu aku lahir, budaknya dia disuruh pergi melihat kepada ibuku, apa aku sudah lahir atau belum. Jadi budaknya pergi ke rumah ibuku, melihat aku sudah lahir. Lalu si budak lari ke tuannya. Tuannya siapa? Abu Lahab. Hai tuanku, sesungguhnya Aminah telah melahirkan anak laki dan telah diberi nama oleh kakeknya Abdul Muttalib dengan nama Muhammad. Langsung Abu Lahab bilang sama dia, aku bebaskan kau dari perbudakan. Jadi dibebaskan dari perbudakan karena budi baiknya kepada Nabi. Ini maksudnya apa? Di dalam hadis Bukhari, Abu Lahab itu setiap hari Senin, setiap hari Senin dikasih air oleh Nabi di dalam neraka. Nabi tuangkan air. Setiap hari Senin, datang hari Senin, Nabi tuangkan air kepada Abu Lahab. Karena Abu Lahab berbuat baik kepada Nabi Muhammad dibalas. Jadi kita ini, kalau ada orang berbuat baik, kita harus bilang baik, harus bilang terima kasih. Ya, jangan kita lupakan. Karena nanti kalau kita lupakan, keberkahan itu diangkat oleh Allah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, pasti